Shalom jemaat Tuhan, siang hari ini sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, siang hari ini Bapa kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami merasakan Tuhan kebaikan-Mu begitu luar biasa Tuhan bagi setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, layakan kami, kuduskan kami, bahkan sucikan kami. Pimpin ibadah kami Bapa dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami siap Tuhan siang hari ini untuk memuji dan meninggikan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita sembah Dia saudara. Oh
Kiara lama lama. Hanya terima kasih Tuhan yang kami dapat berikan Tuhan siang hari ini. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan. Kita mengucapkan terima kasih atas segala pengorbanan yang buat kita. Terima kasih Tuhan. Ya Allah manasik, ya Allah manasik, ya Allah manasik. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Berikan Tuhan siang hari ini. Ibu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus.
saudara. Kira lamana shikara laida syakara lamana. Engkau besar Tuhan, Engkau mulia Bapa. Kira laidi syakara laila laila laila. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan siang hari ini. Dia begitu baik buat kita semua. Ya raya sikinara laila laila laila. Terima kasih Yesus kinara laila laila. Terima kasih Bapa. Kira madashikara laila laila. Ketika Engkau disukakan Tuhan, terjadi mujizat di tempat ini Bapa. Ketika Engkau disenangkan Tuhan, ada rahmat, ada berkat di tempat ini Tuhan. Sebab Kau Allah yang besar, sebab Kau Allah yang patut disembah. Ya Rabba bata shikara mama bata shikara lalala. Agungkan Dia saudara, agungkan Dia siang hari ini. Ya Rabba bata bata shikara mama bata shara lalala. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, katakan El Shaddai, El Shaddai.
Kami bersyukur buat siang hari ini. Betapa Engkau Bapa yang baik dan luar biasa. Lewat perjamuan kudus ini Tuhan, kami mau menghargai dan menghormati tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Benar-benar Tuhan, kami mau hidup di dalam rencana-Mu, hidup di dalam kebaikan-kebaikan-Mu, dan kami percaya lewat pengorbanan-Mu, semua Engkau tebus, semua Engkau berkati, dan semua Engkau pulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengarkan firman, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari silakan duduk. Shalom. Apa kabar hari ini? Baik? Luar biasa. Dan semua harus tetap luar biasa. Shalom Ibu kita juga. Ibu Titi. Pertama kali ya ikut kita. Ya, puji Tuhan. Bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu adik-adik sekalian, hari ini saya ingin membagikan suatu kabar baik bahwa saudara harus hidup di dalam level menjelang Yesus datang kedua kali. Dia harus melihat saudara benar-benar siap. Dia harus benar-benar melihat saudara di dalam kebenaran ini. Saya ingin membagikan sesuatu, yaitu Dia melepaskan kita dari kegelapan kerajaan iblis. Mari kita baca sama-sama, 2, 3. Dia melepaskan kita dari kegelapan kerajaan iblis. Ketika Yesus berkorban 2000, selalu bilang 2021 tahun yang lalu, nah, gitu ya. Jadi saya percaya bahwa pengorbanan Dia tidak akan pernah sia-sia. Amin, amin ya. Jadi apa yang terjadi di dalam peringatan ini yang kita rayakan setiap Jumat Agung dan 3 hari kemudian Dia bangkit, ya, dan selama 40 hari, ya, Tuhan katakan Dia naik ke sorga, dan Dia katakan 10 hari kemudian Roh Kudus akan turun. Tetapi kita lihat bahwa saudara ini replika daripada salib Kristus, ya. Tetapi saya mau lihat bahwa di dalam kehidupan kita, biarlah salib Kristus itu benar-benar nyata di dalam kehidupan kita setiap anak-anaknya. Saudara, saya rindu kalau kita mengerti saja pengorbanan Yesus, ya. Ketika Yesus itu di dalam kitab Yesaya sudah disampaikan, Yesaya, Amos juga disampaikan, beberapa nabi-nabi juga menyampaikan bahwa umat-umat Tuhan dengan berbagai cara sejak iblis jatuh, Lucifer, malaikat pemuji ini jatuh, ya, dan dibuang ke bumi, maka sejak dari itu dia menjadi seteru daripada sorga. Dan di situ dikatakan sorga mengalami kesunyian, di mana malaikat pemuji ini sudah dinyatakan dibuang karena mau menyamai Allah sendiri. Lalu Allah mempunyai sebuah inisiatif rahasia. Bagaimana rahasianya itu disingkapkan bahwa ketika Dia menciptakan seorang debu dan tanah, ya, manusia yang terbuat dari debu dan tanah, dan Bapa berkata bahwa inilah, ya, yang akan menggantikan malaikat pemuji ini untuk memuji kita di sorga. Dan di situ pun setan tidak tinggal diam, dia berusaha menghancurkan sampai-sampai Adam pun, ya, secara manusia mungkin Adam itu kuat, tetapi dari tulang rusuknya yang membuat Adam sampai menyalahkan tulang rusuknya. Tetapi bukan persoalan tulang rusuk, bukan persoalan istri, bukan persoalan suami, bukan persoalan itu yang membuat kita jatuh. Tetapi sesungguhnya saudara, setan akan berusaha menjatuhkan kita semua, ya, menjatuhkan. Singkat kata,
Adam dan Hawa diusir keluar ya dari Taman Firdaus, sampai generasi-generasi manusia jatuh dalam dosa dan Allah mempunyai inisiatif apa yang harus dilakukan. Tuhan pun berbicara, kalau mereka tidak mau berubah, maka aku akan kirim air bah. Aku kirim api, aku kirim air bah. Masih terus mereka tidak mau berubah dan bertobat. Sampai-sampai ya Tuhan kirim pun Musa. Ya, Tuhan kirim Musa supaya apa? Supaya umat Tuhan ini dipulihkan, dibawa keluar dari perbudakan. Dilihat ini loh tanah perjanjian, masih muter-muter 40 tahun di padang gurun. Habis itu sudah masuk di tanah perjanjian, masih lagi tidak mengenal Allah dengan baik, jatuh dalam dosa, dosa penyembahan berhala, dosa kenajisan, dan dosa berbagai macam. Akhirnya Allah pun punya inisiatif, ya, punya inisiatif bagaimana supaya mereka masuk di tanah perjanjian. Sudah masuk tanah perjanjian, jatuh lagi. Akibatnya apa? Ya, Tuhan buang ke Babel. 70 tahun. Waduh Tuhan, ampun Tuhan, Bapa ampun, 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 dan ampun, dan ampun. Sudah dipulihkan, masih lagi. Sampai-sampai Matius, dari Maleaki sampai Matius, itu 40 tahun, 400 tahun Tuhan tidak berbicara. Nah, ketika Tuhan berbicara, kirim Yesus. Kirim Yesus hanya untuk mati, tergantung. Tidak enak. Yesaya berkata, betapa penderitaannya. Jadi, ketika dia sudah berkorban, sekarang dikembalikan kepada kita, umatnya, generasi kita. Maka di dalam kebenaran firman ini, saudara sudah dibebaskan. Seharusnya bagian saudara, ya, bagian saudara, karena tidak ada satupun yang sanggup dengan Taurat Musa, 10 hukum perintah Allah, nggak sanggup. Mencuri, potong tangan, ya, terus 10 hukum ini dilakukan, masih juga enggak bisa. Nah, saudara sudah dibebaskan. Ketika Tuhan punya inisiatif, untuk apa? Untuk menebus kita. Dia punya rencana yang besar. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika kita sudah dibebaskan dari kegelapan api neraka yang kekal, lewat karya pengorbanan Yesus di kayu salib, lalu apa yang terjadi? Saudara, kita lihat apa rahasia Bapa yang disingkapkan melalui Kristus. Saudara lihat, mari kita buka dulu Efesus 1 ayat 9. Ya. Efesus 1 ayat 9. Kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Saudara, di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan diungkapkannya, disingkapnya kepada kita rahasia sejak dia menciptakan, ya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari keenam. Dia punya rencana yang terus ketika anak-anak Tuhan jatuh, dia masih punya inisiatif. Sampai-sampai inisiatifnya dia menghadirkan Kristus. Sampai-sampai dia mengutus Kristus. Suatu rencana yang sejak dahulu sudah ditetapkannya, karena Bapa itu sangat pemurah. Bapa itu murah hati.
Maha Pengampun. Dia tidak pernah lihat berkata, ketika dia melihat api itu turun menghancurkan Sodom dan Gomora, sampai-sampai sudah muncul lagi, ya, masih tidak bertobat. Tuhan kasih ingatkan 120 tahun kepada Nuh, dia sampaikan, bertobatlah, bertobatlah. Sampai 7 hari menjelang pintu ditutup, masih juga mereka tidak mau bertobat. Lalu Allah bilang begini, mulai hari ini juga, aku tidak akan menghukum mereka dengan air bah. Tetapi saudara, Tuhan tidak mau juga kemurahan hatinya itu barang murahan. Ya, Tuhan tidak mau kemurahan hatinya dijadikan barang murahan. Dilempar, dibuang, nggak dianggap sama kita. Nanti kita belajar. Kenapa? Kenapa sampai kemurahannya harus dihargai? Nah, apa yang disingkapkan? Apa rahasia yang mau dikatakan? Bagaimana dia ingin mengutus Kristus? Allah itu punya rencana, atau dalam pengertian lain, dia punya tujuan. Tujuan mulia. Jadi Bapa itu sekalipun umat manusia jatuh dan jatuh dan jatuh di dalam dosa, Bapa itu punya kemurahan hati, dia masih terus, dia tidak menghancurkan bumi ini. Sekali kalau Bapa kita Bapa yang Bapa yang bukan hati yang murah hati, dia kasih habis selesai. Tetapi dia masih mengutus anaknya. Itu yang namanya anugerah. Nah, sudah anugerah, sudah kasih karunia, seharusnya kalau hitung-hitungan dari hari ke-1, bukankah dikatakan dalam 1 Petrus dikatakan, di dalam suratan Petrus dikatakan, 1 harinya Tuhan sama dengan 1000 tahunnya manusia. Kalau kita hitung-hitung hari ke-6, seharusnya tahun 2000 Yesus sudah datang. Seharusnya. Itu kalau kita lihat petajaman. Makanya dalam kitab Petrus pun dia berkata begini, dengan kemurahan hatinya, bukan dia lalai, tetapi dia mau supaya jangan satu orang pun binasa. Makanya tahun 2021, dari 2001 sampai 2021, itulah yang dinamakan waktu anugerah. Tetapi saya mau katakan begini, sama dengan kita kalau main sepak bola. Kalau sepak bola itu ada waktu 45 menit pertama, 45 menit pertama dan 45 menit kedua. Ketika masih seri, maka diberi perpanjangan waktu. Ya, 15 menit pertama, 15 menit kedua. Tetapi sang wasit harus juga meniupkan peluit, tanda pertandingan sudah selesai. Dan ketika sangkakala dibunyikan, apakah 2021 per hari ini? Puji Tuhan. Yang siap puji Tuhan. Yang tidak siap dikatakan firman, ratapan yang tak terkatakan. Ya, jadi siap tidak siap, Bapak itu selalu punya etikat baik, inisiatif yang baik, dan dia mempunyai tujuan. Tujuannya apa? Yang pertama, dia membebaskan kita. Puji Tuhan. Langkahnya itu dia tidak langsung main hukum. Hukum, api turun. Ya, dikatakan, ya, Abraham kalau tidak ada orang benar 150 atau sekian atau 10 atau sekian, maka aku akan hancurkan. Oh tidak, Allah itu pada zaman-zaman itu masih negosiasi, 120 tahun negosiasi, 7 hari sebelumnya negosiasi. Tapi Tuhan terus memberikan sebuah kasih kemurahannya. Tapi saya mau bilang, ingat baik-baik, sangkakala tinggal ditiup. Ya, oleh sebab itu,
Ketika kita dibebaskan, maka kita sebagai umatnya harus menghargai. Coba kita lihat Kolose 1 ayat yang ke-13. Kolose 1 ayat 13. Tolong salah satu, bolehkah membacanya? Kolose 1 ayat 13. Di dalam pengertian bahasa firman Allah yang hidup dikatakan, ya, Ia telah membebaskan kita dari kegelapan kerajaan iblis serta membawa kita ke dalam kerajaan anaknya yang dikasihinya, yang telah menebus kita dengan darahnya dan mengampunkan segala dosa kita. Catat baik-baik. Pengorbanan Yesus di kayu salib adalah bagian dari rencana Allah untuk membebaskan kita. Ya. Jadi kita ini mendapatkan suatu anugerah yang besar adalah tidak sama seperti di zaman perjanjian lama. Mesti pakai aturan, mesti pakai yang namanya Taurat, masih mesti pakai yang namanya 10 hukum firman Tuhan. Ya, tidak sama. Hari ini saudara bertobat, hari ini juga diampuni. Tetapi kalau di zaman lalu ada aturannya, mesti cari imam, mesti ada persembahan khusus. Orang kaya harus memberikan lembu, orang yang kurang setengah-setengah kaya, orang harus memberikan domba, orang yang miskin harus memberikan burung merpati. Tetapi sekarang saudara tidak perlu bawa apa-apa untuk minta ampun. Hebatnya Tuhan kita. Kalau saudara mau bayar, saudara masuk rumah sakit, di situ ada oksigen. Berapa duit saudara untuk biaya supaya paru-paru itu oksigen masuk? Ya, berapa duit itu? Saudara hirup sepuas-puasnya, tidak bayar. Jadi Tuhan berikan suatu siklus dalam kehidupan kita gratis. Bahkan kita punya dosa pun semerah kermisi, hari ini juga aku bebaskan. Itu Yesus. Tapi kita selalu kalau mengampuni orang pakai syarat. Kita sudah diampuni, seringkali kita tidak mengampuni orang. Saudara dengan darah yang mahal, dia mengampuni kita. Loh, apa dasarnya kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Tidak ada alasan. Haleluya. Amin. Maka itu, ampunilah, maafkan orang-orang yang sudah menyakitimu. Ampunilah orang-orang yang sudah melukai hatimu. Saudara, itulah alasan pertama, tujuan daripada Tuhan. Tujuannya yang kedua adalah mengumpulkan kita. Kalau kemarin-kemarin tercerai-berai, ya, jalan sendiri, ya, bagaimana mereka mencari Tuhan dengan betul-betul tunggu 1 tahun 1 kali, itu pun harus lewat Imam Harun. Tetapi sekarang dengan kemurahan Tuhan, saudara bisa ketemu muka dengan Bapa di sorga. Bisa berbicara langsung, bisa ngomong langsung, bisa minta langsung tanpa perantara. Ya, dan kata mengumpulkan kita, Efesus 1 ayat 10. Efesus 1 ayat 10.
Jadi Yesus sebagai kepala, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Arti di dalam pengertian ini, bersama Kristus kita mau hidup kekal. Kata yang kedua, Bapa itu mempunyai tujuan mengutus Kristus mati di kayu salib untuk mengumpulkan kita di dalam FAYH dikatakan, tujuan Allah ialah supaya apabila waktunya tiba, Ia akan mengumpulkan kita semua dari tempat dimanapun kita berada. Apakah suamimu yang sudah meninggal, istrimu yang sudah meninggal, orang tuamu yang sudah meninggal, anak-anakmu yang sudah meninggal, ya, yang ada di sorga, akan dipertemukan kita nanti. Kita yang di bumi akan dikumpulkan jadi satu. Hebatnya Tuhan kita. Ya. Untuk berada bersama dengan Dia di dalam Kristus selama-lamanya itu kekal. Jadi kalau saudara sudah dibebaskan dari kerajaan iblis, jangan mau masuk ke kerajaan iblis lagi. Itu kekal di sana. Ya. Jadi perhatikan baik-baik. Dalam kehidupan kita ini, tujuan kedua ini mengumpulkan kita. Dan tujuan ketiga adalah supaya kita memuji. Mana lebih banyak kita memuji lagu-lagu dunia atau Tuhan? Ya, ya. Saudara lihat, jangan sampai kita itu memuji, angin malam, ya, lagu-lagunya Brewery. Waduh, kalau kita apalagi lagu anak-anak muda K-pop, nah K-pop itu jadi tren. Mana lebih banyak kita memuji Tuhan atau memuji setan? Ya, coba saudara cek lagu-lagu itu banyak sekali. Lagu-lagu yang diputar balik khususnya untuk pemujaan setan. Nah, saudara lihat ayat yang ke-12. Tolong dibaca ayat 12. Tujuan Allah yang ketiga adalah dalam hal ini ialah supaya kita hendaknya memuji Allah dan mendatangkan kemuliaan kepadanya karena segala perbuatannya yang penuh kuasa bagi kita yang direncanakan menjadi yang pertama-tama beriman di dalam Kristus. Jadi saudara nggak cukup beriman saja. Pak, yang penting saya percaya, betul. Tapi saudara dibuat, saudara ditebus, saudara Tuhan punya tujuan. Allah tidak bisa memuji dirinya sendiri. Dia butuh orang, dia butuh kita untuk memuji Allah yang di sorga. Jadi kalau sampai hari ini hatimu tidak bisa memuji, hatimu tidak bersyukur, hatimu tidak pernah mengucap syukur. Mengucap syukur itu bagian puji-pujian yang di hati. Ucapan syukur kata-kata, yaitu ucapan syukur yang dialunkan lewat nada-nada. Baik itu di kata-kata, tetapi di hati itu juga pujian. Seringkali kita itu di hati banyak kalahnya. Kita enggak mengucap syukur. Kita marah. Kita kalau enggak dijawab kita kecewa. Saudara, makanya ada firman bilang gini, mengucap syukurlah, memujilah di dalam segala hal, baik tidak baik keadaanmu. Makanya Tuhan bilang begitu, karena pada dasarnya kita itu banyak kalahnya di situ. Ya, ketika kita itu di dalam segala hal, baik-baik saja, puji Tuhan. Bahasa Inggrisnya pun apal, praise the Lord. Betul? Tetapi ketika tidak dijawab, belum ada jawaban, bahkan dituding-tuding, wah hati bergejolak.
Ya, dan saya pernah dengar lagu puji-pujian, mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku tak mau ketemu, ku tak mau ketemu bersama kamu. Nah, kan gitu. Mendidih di hati, itu saya ciptakan sendiri. Tetapi mendidih di hatinya betul, coba cek di internet. Ada lagu itu. Jadi, baik tidak baik keadaanmu, mengucap syukur. Itu adalah pujian. Amin. Tempe rasa ayam, praise the Lord. Ya, tempe rasa ayam, praise the Lord. Betul. Amin ya. Ketawa dia. Nanti betul-betul dikasih tempe terus. Kok tempe-tempe terus? Nah, saudara lihat, itu bagian ketiga. Dan bagian keempat adalah bagian yang ditunggu-tunggu. Nah, kita lihat. Ya, memberikan hak yang sama. Jadi tujuan Bapa yang rahasianya itu disingkapkan, menghadirkan Kristus. Karena apa? Karena janji Abraham itu hanya untuk bangsa Israel. Tetapi oleh karena Kristus, maka janji itu diberikan kepada kita. Kita mempunyai hak yang sama. Di mana ayatnya? Galatia 3. Tolong Galatia 3. Ayat 29. Galatia 3. Coba lihat. Karena kamu milik Kristus. Ya. Kamu juga keturunan Abraham. Artinya, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Di dalam firman Allah yang hidup dikatakan berhak dari segala janji Allah kepadanya menjadi milik kita. Artinya segala janji Allah kepadanya, kepada Abraham akan menjadi miliknya Supri. Amin ya. Supaya tidak ngantuk. Jadi milikmu. Bersyukur enggak dengan pengorbanan Yesus ini? Bersyukur enggak? Praise the Lord. Bapak itu begitu luar biasa. Sampai sekecil-kecilnya pun, dia bukan sekedar memberkati Abraham, tetapi di akhir zaman, dia tahu bagaimana kebutuhan setiap anak-anak Tuhan di akhir zaman. Dia tahu kebutuhan kita di saat COVID-19 ini. Dia tahu saudara butuh apa. Dia tahu. Makanya dia bilang begini, dengan pengorbanan Kristus, apa yang diberkati Abraham, itu sama juga aku berkati kamu. Karena engkau anak-anakku, engkau menjadi milikku. Itu luar biasa. Lalu, saudara, saya belum sampai bagaimana sikap hati saudara ketika poin keempat ini dinyatakan. Ini bicara sikap hati. Tetapi ada sebuah pertanyaan. Galatia 4, ayat pertama dan kedua dulu. Tidak enak kata-kata ini. Saya baca ya, yang jelas ya. Ayat keduanya, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapaknya. Waduh, ini kalau nunggu bis ini enggak apa-apa. Seringkali kita kalau nunggu Grab kadang-kadang kok lama sekali, kalau enggak saya batalin sudah. Sering enggak kita gitu-gitu? Kalau kita mulai orderan kita terlambat, orderan kita lama,
sudah berangkat. Iya, 15 menit lalu. Tetapi sampai 20 menit tidak datang-datang. Langsung saudara bilang, telepon lagi. Kalau begitu, saya batalin dah. Kadang-kadang kita itu jengkel lihat waktu. Tetapi kalau memang satu-satunya ini cara untuk kita mengerti, maka ini yang akan dilakukan. Lalu lihat, pengertian dalam terjemahan lainnya. Dia bilang begini, kenapa kita masih belum bisa dipercayakan? Khusus yang poin keempat ini. Kenapa dikatakan dalam pengorbanan Kristus di atas kayu salib, dia katakan, aku akan memberkati kamu seperti aku memberkati Abraham karena kamu anak, kamu bukan hamba. Kalau hamba itu anaknya Hagar, Hagar itu hamba. Ya, hamba itu dari budaknya Sarai. Jadi kalau hamba itu dibuang, disingkirkan, tidak menikmati janji Allah, janji Bapa tidak. Nah, saudara ini bukan hamba, saudara ini anak. Yang anak itu memang keturunan Ismail, keturunan Ishak. Ya, itu anak. Maka bangsa Israel itu mendapat janji-janji yang luar biasa. Tetapi karena Kristus, maka kita diangkat jadi anak. Persoalannya, kenapa? Karena kita ini masih akil balik, kata firman. Mari saya baca ya, di dalam FAYH-nya ya. Di dalam firman Allah yang hidup, dikatakan di dalam kitab Galatia 4. Tetapi ingatlah bahwa apabila seorang ayah meninggal dan mewariskan kekayaan yang besar kepada anaknya yang masih kecil, maka sebelum anak itu menjadi dewasa, keadaannya tidak lebih baik daripada seorang hamba. Walaupun sesungguhnya ia memiliki segala kekayaan ayahnya, ia harus menurut apa yang dikatakan oleh para wali dan para pengurusnya sampai ia mencapai usia yang telah ditetapkan oleh ayahnya. Sesungguhnya saudara ini, apa yang bapaknya punya, saudara punya. Abraham diberkati, saudara diberkati. Kalau sampai saudara belum diberkati, karena masih ada sifat anak-anak. Makanya dia bilang, kalau demikian, aku kirim para wali, aku kirim pengasuh, siapa? Kadangkala dititipkan kepada hamba-hamba untuk memberikan sebuah kebenaran firman, supaya saudara itu jangan harus minta susu, minta dimengerti, minta dihargai terus. Kalau saudara masih begitu, saudara belum layak terima janji Abraham. Sekalipun saudara puasa 40 hari. Catat baik-baik. Karena berkat daripada Bapa bukan untuk anak kecil. Bapa mau memberkati orang yang sudah dewasa rohani. Kadangkala ketika kita sudah diberkati, mohon maaf, ini pelajaran. Jadi saya tidak melihat latar belakang masa lalu kita, saya tidak mau melihat masa di belakang kita, tetapi saudara sedang menyongsong berkat Abraham. Ya, saudara sedang melihat bagaimana saudara hidup diberkati, supaya saudara tidak terulang kembali. Maka Tuhan bilang begini, kalau aku berkati kamu seperti berkat ada Abraham, kalau kamu menjadi orang dewasa, kamu memahami bahwa ketika aku diberkati, Tuhan, berkat-Mu ini, kalau Engkau memberkati aku ingat, Engkau sudah dengan darah yang mahal, Engkau ditendang, Engkau dipukul, Engkau ditempeleng. Ada ayatnya bilang, Engkau diludah, bahkan Engkau di kata-kata yang tidak memberkati, kata-kata yang memaki dan sebagainya oleh orang-orang Israel, orang-orang yang menyalibkan dia, dicambuk, bahkan disalib, ditombak lagi. Saudara, sebenarnya Tuhan itu betapa baiknya. Kalau kita ini benar-benar hidup diberkati, kalau kita benar-benar, kita ini masih dewasa, masalah waktu, saudara pasti beri yang terbaik. Kalau kau memberikan tenaga, pasti tenaga yang terbaik. Betul ya?
pasti yang memberi yang terbaik. Saya sedih kalau kita lihat bagaimana Yesus itu berkorban. Lalu kita bilang begini, anakku doa, tidak ada waktu. Baca firman, nggak ada waktu. Cari Tuhan, nggak ada waktu. Lalu ketemu Tuhan, ketemu malaikat di depan, maaf, Yesus nggak ada waktu juga. Jangan sampai dia bilang gitu. Tutup pintu, nggak ada waktu ketemu kamu. Nah, saudara, coba lihat ayat ke-7. Ayat ke-7-nya, Galatia 3:4. Sekarang kita bukan lagi hamba, melainkan anak Allah sendiri. Karena kita adalah anaknya. Segala miliknya adalah... Kurang yakin kan? Karena kita tidak menerima apa yang jadi miliknya dia, betul? Kalau kita punya keyakinan, karena kita adalah anak, apa yang bapaknya punya, maka kita memilikinya, kita ahli waris. Lalu kenapa Tuhan kami belum bisa menerima apa yang Bapak punya? Ini firman, Bapak itu kalau sudah berfirman, Alkitab mencatat, dia tidak akan menelan ludahnya sendiri. Apa air yang sudah mengalir, salju yang sudah mengalir, dia tidak akan kembali ke langit. Setiap perkataan Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kalau dia berkata, janji Abraham engkau akan miliki, maka itu yang akan terjadi. Apa yang menjadi milik dia akan menjadi milik kita. Pertanyaannya, kenapa sampai hari ini saya belum bisa menikmati kebaikan Bapa? Kenapa? Apa yang salah? Mungkin di sebelah kanannya salibnya Tuhan tidak kepaku mungkin. Tidak ada alasan kita menyalahkan Allah Bapa. Tidak bisa kita menyalahkan Yesus lagi. Dari pihak Yesus, dari pihak Bapa sudah tuntas. Makanya di atas kayu salib dia bilang begini, sudah selesai. Kutuk kemiskinan, kutuk penyakit, kutuk kegagalan, kutuk dosa sudah selesai. Sudah selesai. Nah, kenapa? Maka saya temukan sebuah ayat begini. Karena kita tidak mempunyai sikap hati yang dewasa. Tolong Lukas 7 ayat 38. Lukas 7 ayat 38. Lukas 7, 38. Ya, saudara kalau melihat ayat ini, bagaimana kitab Lukas 7 ini, Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Ketika Yesus pergi ke rumah orang Farisi, dia dicari oleh seorang perempuan berdosa. Lalu perempuan berdosa ini, apa yang dia lakukan? Pertama, ini sudah sering saya bagikan, tetapi saya ingin belajar tentang hal ini, ada pengertian baru. Bagaimana sikap hati kita menghargai Tuhan, menghargai salib Kristus, menghargai penebusan, menghargai kita sudah dikeluarkan dari kerajaan kegelapan, menghargai kita lewat ucapan syukur, menghargai segala berkat-berkat yang diberikan kita. Pertama, kita harus bisa mempunyai sikap hati, membasahi kakinya itu dengan air mata. Berapa banyak kita tidak pernah menangis bagi jiwa-jiwa. Halo, bisakah kita berdoa bagi suami kita?
Bisakah kita berdoa bagi istri kita? Bisakah kita berdoa bagi anak-anak, bagi orang tua kita, bagi saudara kita? Pernah enggak mendoakan Pak Pendeta? Haleluya. Bukan haleluya ya. Haleluya. Tapi saya percaya di sini haleluya, enggak haleluya. Ya. Nah, saudara lihat, kata membasahi kakinya itu dengan air, artinya saudara menghargai pelayanan. Halo? Hargai. Yang kedua, menyekanya dengan rambutnya. Berapa banyak kita itu minta dihargai orang? Wah itu Pak, ngomongnya seperti asam kecut, asam Jawa kecut lagi Pak. Mau kecut mau enggak, saudara belajar. Bagaimana kita harus belajar untuk mempunyai pujian di hati kita. Jangan minta Tuhan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Kena kata-kata yang masam, kecut enggak bisa tidur 3 hari, 3 malam. Nah, lihat, minta uji. Pujiannya iringi, D, naikkan G. Tambah semangat, begitu kena cobaan. Waduh, minta pujian. Ya, ada haleluya. Katakan tetangga-tetanggamu, ujilah aku. Ya, omongin dah aku. Setiap saudara punya proses. Semakin besar proses, semakin besar engkau diberkati. Ya, jangan minta berkat besar, prosesnya tidak mau. Nah, mencium kakinya. Saudara, kalau saudara kata mencium. Jadi kalau mencium itu, kalau ada nasi yang gosong, di luarnya saudara pasti tahu kan? Itu gosong-gosong lari-lari. Tolong periksa. Ya, semua indera penciuman kita tajam. Ya, kalau ada capcay, puyung hai, tajam hidung kita. Tetapi untuk kakinya Yesus enggak tajam kita. Kita cuek dengan Tuhan. Ada yang sakit, yang penting bukan saya. Gitu ya. Ada yang punya kesulitan di keuangan bayar uang sekolah, yang penting bukan anak saya. Bagaimana penciuman saudara? Enggak peka. Ya, kalau saudara peka, minimal saudara berdoa. Maksimal bantu, bukan dengan doa. Tahu maksudnya? Ada orang yang, Pak saya lapar. Tenang, saya berdoa supaya turun mana dari langit. Tidak bisa berdoa begitu. Saudara kasih beras, kasih lauk. Betul? Sebentar-bentar, kalau begitu Pak Pendeta tak kirim. Oh bukan begitu maksudnya. Ya, nyindir sedikit. Nah saudara lihat. Nah yang keempat, kata meminyaki dengan minyak wangi itu. Wanita yang berdosa ini dikatakan, hai wanita, ini minyak mahal. Tapi kalau saudara menghargai pengorbanan Yesus, saudara akan menghargai waktunya untuk Tuhan. Saudara menghargai minyak, apa yang harus saya lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Dan wanita ini tidak melihat itu. Yang dia tahu, Simon, kau lihat wanita ini. Begitu dia baru masuk, dia membasahi kakiku, dia menyeka dengan rambutnya, dia mencium kakinya, mencium kakiku, bahkan meminyaki. Boro-boro kamu, jangankan cium kakiku, cium pipiku. Kalau orang Israel, kalau baru masuk, cium pipi kiri, pipi kanan. Kalau orang Belanda, pipi kiri, pipi kanan, pipi kiri lagi. Bolak-balik. Nah, itu cium, beda dengan tempeleng. Tempeleng itu cukup sekali, kasih pipi kirimu. Kalau kasih pipi kanan, enggak mau. Kadang-kadang kita enggak mau. Apalagi plak lagi begitu, tanduk naik. Betul? Bagaimana saudara itu mempunyai hati yang empati kepada orang lain?
Yang kecil saja. Ada pemulung, ada orang yang mungkin butuh makanan. Jangan lihat siapa. Yang penting kata kuncinya, Tuhan memberkati. Kata kuncinya, dia tahu siapa yang memberkati. Ya, enggak usah langsung khotbah. Kata Matius begini, kata Markus begini, enggak perlu. Siapkan di depan, ada Bang Iwan, ada Pak D, hanya 5.000, berkati mereka, Tuhan memberkati. Dan dia tahu. Itu kalau kita mau yang namanya meminyaki kaki Yesus. Dari apa yang menjadi milik kita, mari kita lakukan. Itu bagian daripada kalau kita menjadi pribadi yang dewasa. Nah, saudara lihat, seberapa besar kasih kita kepada Tuhan ini penting. Makanya dikatakan kepada Simon di di ayat yang ke-47, coba lihat ayat ke-47. Ya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, kalau kita lihat dari ayat ini, sungguh kasihnya yang besar itu menunjukkan bahwa dosanya yang banyak sudah diampuni. Kalau orang diampuni sedikit, ia akan mengasihi sedikit juga. Tetapi Yesus memberikan hal yang besar. Wanita ini pun ketika dosanya diampuni, dia berikan yang terbaik. Kalau saudara merasa, Tuhan, Engkau jawab sedikit. Jangan tuntut saya banyak-banyak Tuhan. Ya, kalau saudara merasa bahwa kehormatan saudara melakukan apa yang Tuhan mau kerjakan kepada kehidupan kita, menghargai pengorbanan Tuhan, maka kita akan menghargai Tuhan. Dengan apapun hujan badai, sakit, apapun, saudara akan cari Tuhan. Kalau saudara menghargai. Maka ayat ini bilang begini, sungguh kasihnya yang besar itu menunjukkan bahwa dosanya yang banyak sudah diampuni. Kalau orang diampuni sedikit, ia akan mengasihi sedikit juga. Kadangkala kalau kita mengasihi seseorang, kita mesti lihat apa yang saya dapatkan, apa dampak ketika saya menolong orang itu, dampaknya ke saya itu apa. Sering kali kita hitung-hitungan, kalau perempuan berdosa ini, dia tidak hitung-hitungan. Dia cium kakinya. Saudara, kalau saudara mengerti pengorbanan Yesus, maka saudara akan punya waktu yang banyak untuk Tuhan. Kalau saudara menghargai. Yang membuat di dalam pengertian ayat ini, saya banyak menjumpai, bukan di sinilah, bukannya. Tetapi kalau saudara merasa, Tuhan hari ini, saya mau seperti wanita ini. Terlalu banyak dosa saya Tuhan. Tidak bisa dihitung Tuhan. Tapi hari ini kalau saya minta ampun, Tuhan langsung ampuni. Kalau saudara mengerti saja, bagaimana dia dicambuk, bagaimana dia dipaku, bagaimana dia disalibkan, ditombak lambungnya. Kalau hari-hari ini kita bisa melakukan yang terbaik buat Tuhan, mari kau lakukan. Rasul Paulus bilang begini. Yohanes 12 ayat 25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawa.
Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Tolong 26-nya. Saya coba dari terjemahan yang lainnya. Yohanes 12 ayat 26. Firman Tuhan berkata, orang yang mau melayani aku harus mengikuti aku, supaya pelayanku dapat bersamaku. Supaya pelayanku dapat bersamaku di mana aku berada. Orang yang melayani aku akan dihormati Bapakku. Saudara, saya ambil contoh. Kata dihormati ini timahu, artinya dimuliakan. Saya ambil contoh. Ini mama saya. Umurnya 87 tahun. Sudah berapa kali ketabrak motor dari belakang. Patah tulang. Matanya sampai biru bengkak. Berapa kali. Tetapi begitu sehat, dia melayani lagi. Dia melayani lagi. Orang lumpuh, dia doakan. Rasul Paulus, dia tahu kalau dia melayani Tuhan, dampaknya dipenggal kepalanya. Dia tahu rasul-rasul itu mati, ada yang dipenggorek, ada yang disalib kebalik, ada yang tergantung di seperti burung, ada yang dilempar batu, dirajam, mati. Ketika Rasul Paulus ini, dia dipenggal, masuk di penjara, dia tahu, bahkan dia dalam sakit penyakit, dia minta Tuhan, lalui sakit ini. Tuhan bilang, cukup kasih karuniaku Paulus. Bagaikan duri dalam daging, bahkan di dalam pelayanannya, dia mengalami yang namanya sakit. Sampai-sampai dia mati dipenggal. Dia memberi waktu yang terbaik. Dia mencium kaki Yesus. Dia meminyaki kaki Yesus. Membasahi dengan air mata. Pernah saya ngomong sama mama saya. Ma, dulu waktu saya muda, saya marah sama teman-teman pelayanannya. Hati-hati mama saya. Kalau kecelakaan lagi, tanggung jawab. Tetapi ketika saya mengerti, perjumpaan terakhir saya, dia bilang begini. Gop, biarkan kalau saya mati di dalam melayani Tuhan. Perjumpaan saya terakhir, Ma, saya tidak bisa memberikan yang terbaik buat mama. Alkitab berkata bahwa barang siapa yang mencintai orang tuanya melebihi mencintai Yesus, maka engkau tidak layak jadi hambaku. Dan saya bilang begini, Ma, kalau nanti mama meninggal dipanggil Tuhan, dan kalau itu pun jatuhnya di dalam pelayanan, saya katakan sama saudara-saudara, kuburkan tanpa ada saya. Kami melayani pun juga. Waktu kami melayani hari Minggu kami capek, letih, ibunya tensi 179, minum obat penurun tensi, habis sehat, malam melayani, Senin melayani lagi. Hujan, kami melayani. Mama saya ini, ada truk, ada hujan, malam, dia tetap pergi melayani. Dan ketika kami berbicara, Ma,
Kalau nanti saya tidak ketemu, kita ketemunya di sorga. Saudara, ini adalah seorang wanita tua yang tidak mengenal tubuhnya sendiri. Dia bisa memberikan waktu yang terbaik. Dia bisa menghapus, dia membasahi kaki Yesus dengan air mata. Dia berjerih payah, bahkan dia mengurapi. Dia tidak melihat berapa yang harus diberikan buat saya. Saya melakukan murni buat dia. Dan dia tidak hitung-hitungan. Kalau saudara mau melayani di tempat ini, sebagai pemusik, ingat ayat ini bilang, kalian dihormati Bapa. Bukan dihormati pendeta atau gembala. Catat baik-baik. Ketika di mana aku berada. Kalau saudara mau ketemu 12 rasul, 12 suku. Kalau saudara mau ketemu Elia, ketemu Musa. Di mana aku berada, di situ pelayanku berada. Bahkan Bapak datang. Ini anakku yang melayani aku. Berikan penghormatan. Artinya setiap Anda melayani Tuhan, apapun itu, saudara akan dihormati Bapa. Amin. Ingat baik-baik, saudara dihormati. Kata Timahu, dimuliakan. Jadi jangan heran kalau saudara bersama-sama, mungkin di antara kita ada suami, istri, dan anak-anak, masuk di sorga sama-sama. Kalau ada anak-anakmu lebih dimuliakan daripada kita, jangan iri. Ketika kita masih di bumi, Tuhan katakan, hai Simon, engkau coba masuk, engkau tidak mencium aku, engkau tidak membasahi kakiku. Selagi kita masih ada waktu, mari kita bekerja, membajak di sawah kita. Itu kesempatan kita. Kesempatan kita untuk dimuliakan. Kesempatan kita untuk dihormati Bapa. Lewat apa? Kalau saudara bisa melakukan seperti yang namanya wanita ini, ya, seperti yang dalam ayat ini wanita ini, bagaimana dia menghormati Tuhan, sebesar itu engkau dihormati. Makanya semakin besar engkau menghargai Tuhan lewat karya penebusan, maka saudara pasti punya banyak waktu untuk Tuhan. Pasti banyak. Tetapi kalau engkau merasakan pengorbanan Yesus itu sedikit, di hati kita nggak ada untuk Tuhan. Itu kembali berpulang kepada kita semua. Saudara mau dihormati, puji Tuhan. Saudara tidak mau dihormati, maka saya selalu bilang begini, silakan saudara beli tiket. Tiket apa saja. Mau Garuda, mau Sriwijaya, mau Lion Air, mau Batik Air. Tetapi ketika saudara punya tiket, tidak bisa saudara berkata begini, pilot, saya masih ada di Batu Bulang. Tunggu saya pilot. Saya dalam perjalanan. Setiap penumpang harus punya resiko masing-masing. Kalau saudara mau ditaruh di kelas bisnis, ya, saudara ada di kelas ekonomi, tetapi oleh kemurahan, mungkin itu hadiah ulang tahun, ya, ketika diundi hadiah ulang tahun, saudara bapak ditaruh di tempat bisnis, tetapi prioritas kelas bisnis kita tidak sampai pada saat check-in, yang rugi siapa? Padahal fasilitas itu kita sudah diberikan. Itu kalau ada di dalam penerbangan. Tetapi fasilitas sorga, saudara itu sedang dihormati, sedang dihargai. Cuma sepele, Simon, engkau tidak mencium aku. Engkau tidak pernah punya waktu. Engkau tidak mau melayani aku. Dampaknya ketika berjumpa dengan Tuhan, maka kita lihat ayat itu berkata, sebesar apapun kita berikan, sedikit apapun yang kita berikan, itu semua kembali berpulang kepada kita. Kalau sampai hari ini engkau masih belum mau menghargai Tuhan,
Barang siapa mencintai nyawanya, hidup ini. Rasul Paulus bilang, mati adalah keuntungan. Betul? Mati adalah keuntungan. Jadi nggak perlu takut untuk Tuhan. Ya, COVID itu jangan takut. Kalau saudara bisa melayani Tuhan, tapi harus bijaksana. Karena iblis sedang menyebar. Bagaimana dikatakan, masih nggak aku jumpai iman. Saudara lihat, kadang-kadang iman kita turun naik. Sedih. Kalau saya lihat, aduh Tuhan. Kalau engkau sudah berkorban di atas kayu salib. Sampai kita bilang, Tuhan, saya nggak punya waktu Tuhan. Wanita ini kata Simon, Simon, aku mau lihat praktek Simon. Aku nggak mau lihat seandainya. Tuhan, kalau itu Tuhan, itu saya Tuhan, saya mau lakukan. Tuhan mau bukan mau sekedar kita, saya mau melakukan. Tapi Tuhan mau supaya seperti wanita ini. Tanpa dia mau melakukan. Dengan air mata. Dia hati saya itu sedih. Kalau orang meninggal dalam Tuhan, puji Tuhan. Tapi kalau saya itu sedihnya apa? Kalau sampai kita belum menghargai Tuhan. Saudara, saya mau hari ini, kita mau menghargai Tuhan.